Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asliana Rafina. Di sini saya akan membahas tentang dana pensiun. Baik, dana pensiun memiliki dasar hukum. Daripada dana pensiun adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian pengertian dari dana pensiun, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun merupakan badan hukum atau korporasi sebagai badan hukum, tentunya harus mengikuti tata cara pendirian sebuah badan hukum, di mana badan hukum juga merupakan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian, status badan hukum. Status sebagai badan hukum diperoleh dana pensiun daripada tanggal pengesahan Menteri Keuangan, memastikan memanfaatkan Menteri Keuangan karena dalam memastikan dan mengamankan manfaat pensiun tersebut, mutlak diperlukan pemisahan dana pensiun harus terpisah dari kekayaan pendirinya. Undang-Undang Dana Pensiun menetapkan dana pensiun sebagai badan hukum. Dana pensiun selaku badan hukum atau personal standing judicial, subjek hukum mandiri diurus serta dikelola oleh pengurus di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Kemudian jenis-jenis dana pensiun itu ketiga, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan juga dana pensiun asuransi kesehatan. Kemudian, ada beberapa tujuan dari dana pensiun. Yang pertama, tujuan dana pensiun bagi perusahaan untuk memberikan rasa aman kepada karyawan yang telah lama mengabdi pada perusahaan terhadap masa yang akan datang atau masa pensiun. Terus, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi kerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian untuk karyawan, mendapat jaminan terhadap masa pensiun karena tetap memiliki penghasilan. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Lalu bagi penyelenggara dana pensiun itu ada tiga tujuannya, yakni untuk mengelola dana pensiun agar menghasilkan keuntungan, karena iuran dana pensiun dapat dikategorikan dalam kegiatan investasi. Kemudian yang kedua, membantu menyelenggarakan program pemerintah, dan yang terakhir, sebagai bentuk bakti sosial terhadap peserta dana pensiun. Kemudian, tata cara pembentukan dana pensiun pemberi kerja. Pembentukan pembiayaan BPPK sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dana Pensiun didasarkan pada yang pertama, pernyataan tertulis pendiri yang menyerahkan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun, disanggupan untuk membiayai dana pensiun, dan pernyataan untuk memperlakukan peraturan dana pensiun. Kemudian peraturan dana pensiun ditetapkan oleh pendiri dan penunjukan pengurus Dewan Pengawas dan penerima titipan. Kemudian ada sifat pembentukan dan pendirian. Sifat pembentukan atau pendirian dana pensiun berbeda dengan pendirian badan usaha pada umumnya. Seperti pendirian suatu perusahaan terbatas, sifat pembentukan dana pensiun adalah pengesahan oleh Menteri Keuangan terhadap peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh pendiri. Kemudian struktur organisasi, di sini saya mengambil contoh dari suatu yakni struktur organisasinya yang pertama ada direktur utama, setelahnya ada direktur keuangan dan umum, direktur investasi, kemudian di bawah direktur keuangan dan umum ada manajer keuangan, akuntansi dan administrasi, manajer kepesertaan, dan sistem informasi. Dan di bawah direktur investasi itu ada manajer investasi dan manajer risiko dan pengawas internal. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan dari peserta, boleh ditanyakan lewat via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.